Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Ciajulita dengan NIM C1C03031. Hari ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu analisis deskriptif. Yaitu merupakan metode penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan keadaan sebenarnya. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan hubungan antara variabel, menguji hipotesis, dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal. Statistik deskriptif adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, menggolongkan, dan menganalisis data untuk memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu gejala atau peristiwa. Dengan metode ini dapat disajikan secara numerik maupun grafis sehingga lebih mudah dipahami. Asal kata statistik berasal dari bahasa Latin yaitu status, yang artinya negara atau hal yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Pengertian ini kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, untuk pengertian analisis deskriptif itu sendiri merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sampel. Analisis ini menggunakan satu variabel atau lebih yang bersifat mandiri, tidak berbentuk perbandingan ataupun hubungan. Nah, tujuannya sendiri untuk mengubah sekumpulan data mentah menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami dalam bentuk informasi yang lebih ringkas dan jelas. Jenis-jenisnya sendiri ada 4. Yang pertama yaitu statistik deskriptif itu berkaitan bagaimana data dapat digambarkan secara numerik seperti menghitung rata-rata dan deviasi standar maupun secara grafis dalam bentuk tabel atau grafik. Yang kedua, analisis data meliputi ukuran penempatan, ukuran gejala pusat, simpangan baku, dan berbagai analisis statistik lainnya. Yang ketiga ada statistik inferensial, yaitu juga dikenal sebagai statistik deduktif atau statistik sederhana, mencakup cara-cara menghimpun, menyusun, mengolah, dan menganalisis data angka. Yang keempat, yaitu bentuk penyajian. Data disajikan dalam bentuk tabel diagram, histogram, poligon frekuensi, dan berbagai ukuran statistik lainnya. Selanjutnya ada ciri-ciri statistik deskriptif, yaitu berfungsi menerangkan, yang berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data, keadaan, atau fenomena. Pengujian generalisasi digunakan untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sampel dan satu variabel tanpa membuat perbandingan atau hubungan. Yang ketiga ada menggambarkan karakteristik data, yaitu menjelaskan atau menggambarkan berbagai karakteristik data seperti rata-rata, simpangan baku, kemiringan, keruncingan kurva, dan lain-lain. Terakhir ada transformasi data, yaitu bertujuan untuk mengubah sekumpulan data mentah menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami yang berbentuk informasi yang lebih ringkas. Untuk jenis-jenisnya sendiri, yang pertama ada studi kasus, yaitu penyelidikan intensif tentang individu atau unit sosial. Kedua ada survei, yaitu pengumpulan data terbatas dari kasus yang berjumlah besar. Yang ketiga ada studi perkembangan, yaitu penelitian tentang sifat-sifat pada berbagai tingkatan usia. Keempat ada analisis dokumenter, yaitu studi yang disebut analisis isi. Yang terakhir ada analisis kecenderungan, yaitu meramalkan keadaan masa depan berdasarkan tren. Langkah-langkah penelitian deskriptif itu sendiri, yang pertama, identifikasi masalah. Mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif dan membatasi serta merumuskan permasalahan secara jelas. Kedua, ada perencanaan penelitian, yaitu menentukan tujuan dan manfaat penelitian, melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan, sehingga menentukan kerangka berpikir dan pertanyaan atau hipotesis penelitian. Ketiga ada pelaksanaan penelitian, yaitu mendesain metode penelitian, mengumpulkan data, mengorganisasikan dan menganalisis data dengan menggunakan teknik statistik yang relevan serta membuat laporan penelitian. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan statistik deskriptif. Untuk kelebihannya sendiri yaitu menyajikan data secara ringkas dan rapi, memberikan informasi inti dari kumpulan data, efektif dan efisien dalam penguraian masalah, mudah dimengerti oleh setiap orang, memberikan pengetahuan signifikan pada fenomena yang belum dikenal, berguna untuk memperoleh dugaan sebelum menarik kesimpulan. Untuk kekurangannya sendiri yaitu terbatas pada penyajian data dalam bentuk tabel, diagram, grafik, dan besaran lain. Hanya bisa digunakan untuk sampel data yang sedang dipelajari, tidak dapat digunakan untuk melakukan generalisasi, tidak dapat mengambil kesimpulan tentang populasi ataupun kelompok lainnya, dan kesimpulan hanya ditujukan pada kumpulan data yang ada.
Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi kali ini. Untuk kesimpulan dan dalam penerapan analisis deskriptif itu, saya akan bacakan. Yang pertama itu pengorganisasian data, yang dimana statistik deskriptif ini bertugas mengorganisasi dan menganalisis data agar dapat memberikan gambaran secara teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu gejala atau peristiwa. Karakteristik khususnya memiliki ciri-ciri seperti menerangkan suatu keadaan dan menggambarkan karakteristik data untuk memudahkan pemahaman. Ya, dan terakhir ada pengujian data. Data diuji dengan cara uji binominal dan uji C kuadrat atau untuk mengetahui nilai dari variabel mandiri tanpa membuat komparasi dengan variabel lain. Analisis deskriptif merupakan metode penting dalam penelitian yang memungkinkan peneliti untuk menyajikan data secara terstruktur dan bermakna. Meskipun memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi, metode ini sangat berguna untuk memberikan gambaran awal yang komprehensif tentang suatu fenomena yang diteliti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.